Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tensionnya terkendala jaringan. Akang teteh mas mbak semua mohon ditunggu ya. Oke, punten ya, Akang Teteh. Saya mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul lagi gitu ya untuk melanjutkan level up kelas kita gitu ya sebagai pendengar di ruang curhat ini. Maka mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita gitu ya. Karena atas rahmat ke maha penyayangannya Allah gitu ya yang mengizinkan kita untuk berkumpul lagi di sini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa gitu ya di 10 hari yang istimewa ini kita berdoa mudah-mudahan kelak kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaat gitu dari beliau. Amin Allahumma amin. Oke, Akang Teteh semua, gimana kabarnya gitu? Boleh dikasih reaction untuk hari ini, kabar hari ini buat Akang Teteh semua. Baik. Wah, Teh Vera kayaknya lagi semangat tapi kayak akan ada apa gitu ya. Menggambarkan akan ada apa nih hari ini gitu ya. Akan ada materi lebih daging apa lagi yang akan kita dapatkan gitu ya. Oke, Safira kayak lagi full kah hatinya penuh. Oke, mudah-mudahan Akang Teteh semua bisa fokus gitu ya. Ayo temenin aku juga bisa kameranya gitu ya, agar kita biar kerasa nih vibes untuk belajar pada malam hari ini. Oke, mari ya kelas kita level up kelas kita malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada tilawah dulu
supaya makin berkah gitu ya kelas kita malam hari ini. Insya Allah akan dilantunkan oleh Kang Ail. Mangga Kang Ail, disilahkan. Oke, siap. Bismillah. Izin off cam ya, karena pakai HP. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma saya pengen off cam aja. Kita buka Al-Insyirah bareng-barengan dan kita tadaburi maknanya. Bentar ya, aku lupa. Al-Insyirah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob. Sadaqallahul azim. Kembali lagi kepada Sean, nuhun. Barakallahu Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan ya kelas kita yang dibuka dengan lantunan ayat yang baik gitu, maka mudah-mudahan apa yang kita dapatkan juga malam hari ini akan menjadi kebaikan dan melahirkan banyak kebaikan gitu ya. Amin. Oke, Akang Teteh udah nggak sabar untuk mendapatkan materi hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa gitu ya, nggak afdol banget nih kalau kita nggak ada pretest gitu ya. Jadi silahkan Akang Teteh untuk mengisi pretest terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pematerian hari ini. Jadi silahkan, nah udah dikirim tuh ya sama tim Resta. Silahkan Akang Teteh untuk ngisi dulu ya. Oke, mungkin waktunya sampai boleh 5 menit ya. 15.53 sampai 19.53 sampai 19.58. Silahkan Akang Teteh untuk diisi dulu.
Oke, kalau sudah boleh berkabar ya, silahkan udah gitu ya. Barangkali ada yang udah karena easy gitu ya. Atau gimana nih? Ayo yang udah boleh silahkan. Weh, donnya bahkan nggak pakai e ya, Saf. Masya Allah, saking gampangnya nih. Don gitu. Barakallah. Ya, Kang Teteh, bagi yang udah boleh langsung berkabar. Baru Safira, ada lagi yang udah? 1 menit lagi ya, Kang Teteh semua. Ada lagi yang udah? Boleh dikabari ya di kolom chat. Ah, sudah 58 nih. Baru Safira aja atau sebetulnya Kang Teteh udah semua nih? Udah? Oke, Tezara sudah. Baru dua. Yang lainnya Kang Ail, Teh Ima, hampir. Teh Vera kayaknya serius sekali ini. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Udah ya? Mungkin bisa disambung sambil dilanjut gitu ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kelas kita gitu ya. Terkait keterampilan identifikasi masalah gitu ya dalam 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 sesi konseling gitu ya. Kadang kita bingung kayak aduh dia udah cerita panjang tapi yang mana yang sebetulnya harus kita yang harus kita atasi itu yang mananya, belah mananya. Dia udah cerita panjang gitu ya, kadang kita bingung aduh yang mananya ya. Kita malah misalkan fokusnya cuma ke emosinya, atau kita fokusnya bukan ke akar masalahnya, justru justru malah ke hal-hal yang sebenarnya itu cuma asumsi dia doang gitu. Itu gimana nih kita akhirnya untuk menangani itu gitu ya. Jadi hari ini kita udah bersama pemateri keren kita, ada Mbak Vindya lagi di sini. Assalamualaikum Mbak Vindya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Sehat Ah, juga teman-teman. Alhamdulillah kita sehat ya. Dan insya Allah kita siap buat Akang Teteh. Mungkin ya silahkan untuk dibuka dulu kameranya gitu ya supaya vibes-nya terasa nih kita mau belajar sama Mbak Vindya. Dan itu juga termasuk di ini ya adab kita dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya sebelum nanti kita masuk ada role play juga ya Mbak Vindya hari ini. Nah, sebelum masuk ke role play, maka akan ada pengantar materi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Mbak Vindya. Maka saya mungkin langsung serahkan ya ke Mbak Vindya untuk kelas kita pada malam hari ini. Mangga Mbak Vindya, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, jiwa raganya, nggak hanya raganya, tapi jiwanya juga ya teman-teman. Terima kasih, saya apresiasi sekali lagi untuk Teh Sean yang luar biasa sekali mengawali acara kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga kemarin sudah bertemu ya, mungkin ada juga yang baru datang atau bergabung. Nah, jadi saya akan melanjutkan gitu ya, tapi sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, tatap layar meskipun tidak langsung ya teman-teman, dan kita bisa meneruskan
belajar kita pada malam hari ini dan semoga nantinya ilmu yang didapatkan oleh teman-teman semua bisa menjadi berkah untuk mendampingi klien dan juga untuk diri sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi kemarin kan teman-teman, mungkin saya langsung saja ya, karena nanti kita selain bahas materi, kita juga nanti akan role play langsung, karena kalau cuma materi itu kayaknya ngambang ya teman-teman. Karena kan ini tema kita, judul kita tentang penguatan kompetensi konselor dalam memahami kasus klien. Jadi, semua kita nanti akan belajar secara role play, bagaimana ketika dihadapkan kasus, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Tapi sebelum itu, teman-teman, semoga tidak mengantuk karena materi kita pada malam hari ini itu sangat penting ya, teman-teman, sebagai gerbang kedua. Kan kalau sebelumnya kita belajar untuk memahami manusia dan jiwa dari perspektif paradigma Islam seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan membantu kita untuk memahami langsung permasalahan klien dalam ruang konseling. Nah, tapi nanti teori-teori yang saya gunakan seperti itu ya tidak spesifik terkait dengan Islam karena memang kalau untuk kasus langsungnya itu teman-teman kebanyakan memang akan menggunakan dari paradigma-paradigma barat seperti itu ya teman-teman. Tapi nggak masalah, kita tidak mengkotak-kotakan ilmu juga seperti itu. Oke teman-teman, bisa kita lanjut slide-nya? Oke, nah teman-teman bisa lihat di layar seperti itu ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sebentar nih teman-teman. Kalau ada gunung es di laut, seperti apa yang teman-teman lihat kayak gitu? Bagian mana yang paling besar teman-teman? Boleh dibantu untuk dijawab di kolom chat. Kira-kira bagian yang atasnya atau yang bawahnya? Sebenarnya udah tahu jawabannya ya teman-teman, tapi nggak apa biar teman-teman nggak ngantuk kayak gitu. Yang mana nih teman-teman? Oke, bawah, betul. Apakah cuma Teh Vera saja, ataukah ada yang menjawab atas kayak gitu ya? Oke, kita sepakat ya teman-teman ya bahwa ketika teman-teman melihat ada sebuah gunung es kayak gitu ya, pasti kan kalau kita melihat sekilas itu yang tampak hanya luarnya saja. Hanya kita bisa bilang hanya 10% yang tampak seperti itu dari apa yang kita lihat. Tapi sebetulnya di bawah gunung itu 90% yang tak tampak itu tersembunyi di balik air, teman-teman. Nah, kenapa sih kita menggunakan istilah gunung es ini? Jadi memang iceberg fenomena ini itu sering kita gunakan ketika kita membahas terkait dengan masalah kesehatan mental. Jadi yang datang ke ruang konseling itu biasanya yang kita lihat, klien-klien yang kita lihat itu tuh hanya yang tampak dari puncaknya aja atau dari luarnya aja. Kalau kemarin kita belajar soal masalah manusia dan jiwa ya teman-teman kan itu berlayer-layer ya. Nah yang itu hanya layer-layernya itu saja kayak gitu. Jadi tugas teman-teman sebagai konselor itu untuk memahami justru malah bagian yang tersembunyinya, yang ada di bawah permukaan itu teman-teman. Nah, contohnya misalkan ada seseorang yang terlihat malas, nggak mau bersosialisasi, kayak gitu ya teman-teman. Ternyata setelah kita ajak ngobrol, oh ternyata dia menunjukkan kesedihan yang luar biasa nih. Ternyata dia juga pernah mungkin ke psikolog dengan diagnosis depresi, misalkan seperti itu yang mungkin dia coba untuk sembunyikan. Jadi orang yang kelihatannya kita lihat pemalas atau mungkin pemarah atau mungkin apapun itu yang dia lakukan yang sekiranya itu kurang enak gitu ya, kita nggak perlu tahu apa yang dia bawa di balik itu semua tuh. Nah, inilah kenapa konselor itu nggak hanya cukup mendengarkan cerita, tapi juga perlu untuk punya ilmu untuk memahami bagaimana sih polanya, akar masalahnya, dan kita juga perlu tahu apakah masalah itu muncul faktor pemicunya apa saja. Dan disitulah akhirnya pentingnya konselor ini bisa kemudian lebih baik dalam memahami kasus yang ditemui, kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar untuk bagaimana sih melihat klien itu lebih dalam, lebih utuh kayak gitu ya, dan lebih manusiawi juga melalui penerapan konseptualisasi kasus yang nanti akan teman-teman pelajari malam ini. Next slide. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, konseptualisasi kasus itu gitu ya. Jadi secara definisi teman-teman konseptualisasi kasus ini itu adalah pemahaman yang komprehensif di mana pemahaman komprehensif dan individual tentang masalah yang dihadapi klien, gejala psikologis dan juga pola interpersonal. Nah, jadi
kita itu tidak hanya memahami apa yang tampak seperti yang tadi sudah saya sounding di awal ya teman-teman, tapi kita juga harus peka terhadap nggak cuma ceritanya aja, tapi ada gejala psikologis apa sih yang melatar melatar belakangi klien kita ini dan ada pola-pola apa sih yang terjadi sehingga masalah itu tetap bertahan. Jadi eh, lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Jadi kayak ibaratnya itu kalau aku ibaratkan tuh seperti kita membuat sebuah peta. Peta untuk memahami masalah dan menemukan bantuan yang nantinya bisa tepat kita berikan ke klien kita. Seperti itu. Bantuan di sini kalau untuk teman-teman konselor lebih ke saran ya, bukan untuk pendampingan psikologis menggunakan psikoterapi seperti itu. Nah, jadi kita kan nggak akan bisa tahu tujuan kita akan mengambang-ambang kayak gitu ya teman-teman, kalau kita nggak punya guide-nya atau kita nggak punya petanya. Jadi inti dari konseptualisasi kasus ini itu adalah bagaimana kita membuat peta, tanda kutip ya teman-teman, peta untuk memahami klien kita ini. Seperti itu. Next. Oke. Di sini teman-teman ada tiga fungsi utama konseptualisasi kasus. Jadi konseptualisasi kasus ini tuh punya tiga fungsi. Yang pertama, next, ada proses pengumpulan informasi di mana konselor itu akan berusaha untuk mengumpulkan dan menyusun informasi dari berbagai sumber agar lebih jelas dan terarah. Nah, mengumpulkan informasi ini itu sumbernya dari mana aja gitu ya. Dari cerita klien sendiri, itu yang lebih penting ya teman-teman. Karena kan yang bermasalah adalah kliennya. Jadi sumber pertama yang utama adalah justru klien itu sendiri. Nah, seperti apa misalkan riwayat hidupnya itu seperti apa, riwayat keluarganya seperti apa, atau riwayat pertemanan seperti apa. Pokoknya banyak sekali hal yang bisa kita eksplorasi gitu ya teman-teman. Lalu apakah hanya cerita klien aja? Tentu enggak ya teman-teman. Kita juga perlu punya keahlian untuk mengobservasi secara lebih detail. Seperti apa? Kita observasi emosinya. Apakah klien ini dengan ceritanya tampak ekspresinya itu seperti apa gitu? Apakah koheren atau apakah sama seperti apa yang dia ceritakan? Misalkan dia cerita sedih tapi kok ekspresinya seneng, kan itu aneh ya teman-teman ya. Kita harus peka terhadap emosi apa yang dimunculkan. Kemudian pikirannya itu seperti apa, bentuk-bentuk dia memahami masalahnya dalam pikirannya itu seperti apa, dan juga perilaku. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan informasi melalui lingkungannya, seperti misalkan lingkungan sosialnya dia, atau keluarga atau pertemanan. Nah, kalau dalam ilmu psikologi, teman-teman, ini tuh disebut sebagai significant other. Significant other itu adalah orang terdekat atau orang yang mengetahui bagaimana klien ini hidup. Jadi terkadang memang dalam kondisi tertentu klien itu kesulitan untuk menceritakan. Nah, tugas kita adalah kalau kita dirasa kurang bisa dapat informasi yang ada dari klien, kita bisa minta tolong untuk orang terdekat atau mungkin orang yang klien ini percaya untuk bisa memberikan informasi tambahan. Tapi dengan catatan kliennya setuju ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa untuk memaksakan di situ. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya peta kognitif atau cognitive map ya teman-teman. Jadi peta kognitif itu adalah representasi dari mental atau visual yang menggambarkan bagaimana sih klien ini itu memandang dirinya sendiri, atau memandang lingkungan di sekitarnya, atau memandang masa depannya dia, atau gambaran dia itu seperti apa ke depannya. Nah, jadi memang dalam konseptualisasi kasus, teman-teman, peta kognitif ini itu bisa dibayangkan seperti peta jalan kayak gitu, yang membantu konselor itu memahami gimana sih masalah yang terbentuk dan terus berlangsung itu, yang klien bawa itu ya teman-teman ya. Jadi memang masalah itu nggak tiba-tiba ada, teman-teman. Masalah itu pasti sudah terproses dari lama, entah itu dari cara klien ini berpikir atau dari cara klien ini memproses emosinya, itu tuh biasanya pasti sudah terbentuk dari lama. Nah, tugas kita adalah mendalami melalui um, cognitive mapping ini, kayak gitu, teman-teman. Nah, setiap orang itu memang punya cara berpikir yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, teman-teman. Artinya, setiap orang itu pasti punya cara berpikir yang berbeda-beda, atau mempersepsi sesuatu hal itu berbeda-beda. Jadi, belum tentu nih, misalkan masalah A, ada masalah terkait dengan pengkhianatan, misalkan. Kemudian, orang yang mengalami pengkhianatan itu, misalkan, punya persepsi yang berbeda nih terhadap pengkhianatan itu, atau nanti orang lain punya persepsi lain yang berbeda. Nah, perbedaan ini itu terbentuk dari pengalaman hidup si klien ini. Jadi beda-beda, teman-teman.
Jadi memang pengalaman-pengalaman itu terutama yang terjadi sejak kecil ya teman-teman, atau biasanya akan berlangsung berulang kali. Nah, dari pengalaman kecil dan yang berlangsung berkali-kali itu teman-teman akhirnya perlahan-lahan membentuk cara memandang seseorang terhadap dirinya sendiri atau orang lain dan dunia di sekitarnya. Misalkan nih teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada seorang mahasiswa yang sejak kecil itu dia sering banget dikritik sama orang tuanya kayak gitu ya misalkan. Setiap melakukan kesalahan kecil, dia selalu mendengar sebuah kalimat yang kurang enak. Misalkan kayak kamu itu kok nggak bener sih? Atau lihat tuh temenmu lebih pinter. Sering nggak teman-teman dengar cerita seperti itu? Ada anak yang dibanding-bandingkan. Mungkin boleh sekalian dijawab di kolom chat ya teman-teman, biar kita nggak ngantuk kayak gitu. Nah, pengalaman itu yang terus berulang itu teman-teman akhirnya membuat tanpa sadar gitu ya membentuk keyakinan dalam diri seseorang bahwa ya memang aku itu nggak cukup baik. Nah, jadi keyakinan ini kemudian menjadi cara dasar bagaimana akhirnya seseorang itu memandang dirinya sendiri. Nah, kemudian saat memasuki kuliah nih teman-teman, ia mulai si orang ini gitu ya mulai punya aturan dalam pikirannya sendiri bahwa ya saya itu harus terlihat sempurna atau saya itu nggak boleh salah kalau pengen dihargai gitu ya. Nah, aturan kaku ini yang tanpa sadar dia buat dalam pikirannya itu sebenarnya muncul sebagai cara dia itu melindungi dirinya supaya tidak kembali dikritik atau dianggap gagal. Nah, artinya kan ada pola yang berkaitan ya teman-teman ya bahwa bisa jadi cara berpikir seseorang terhadap masalah yang dia hadapi itu nggak semata-mata tiba-tiba ada. Bisa jadi di balik itu semua ada proses-proses atau pengalaman hidup yang dilalui orang itu sehingga keyakinan dia terhadap masalah itu terbentuk. Seperti itu. Jadi makanya kenapa ketika ada masalah itu sangat-sangat subjektif ya teman-teman ya. Dan disinilah seharusnya konselor itu tidak berusaha untuk tidak menjudge seperti itu teman-teman. Karena pengalaman hidup setiap orang yang dia bawa itu berbeda-beda dari kecil. Seperti itu ya teman-teman. Nah disinilah fungsi peta kognitif dalam konseptualisasi kasus. Jadi konselor itu nggak cuma melihat masalahnya aja nih yang tampak, tapi juga mencoba untuk memahami apa sih hubungan antara pengalaman masa lalu atau keyakinan apa sih yang terbentuk dari pikiran yang akhirnya muncul saat ini gitu ya teman-teman serta dampaknya itu apa terhadap si emosi dan perilaku klien kita. Nah, dengan memahami pola itu, teman-teman, diharapkan memang nanti teman-teman itu bisa melihat akar masalah dengan lebih jelas ya, teman-teman, dan menentukan apa sih saran yang paling sesuai untuk bisa kita berikan ke klien kita ini gitu ya. Apakah dengan mengubah cara berpikirnya atau ataukah mengubah bagaimana cara klien ini merespon situasi tersebut kayak gitu. Oke, next. Yang ketiga, ada konseptualisasi kasus ini itu menjadi pedoman dalam menentukan langkah pendampingan, seperti yang tadi sedikit saya mention ya teman-teman. Jadi memang pengetahuan yang sebelumnya sudah teman-teman peroleh terkait dengan hubungan antara pengalaman hidup klien, cara berpikirnya dia, emosinya, perilakunya, dan faktor lain yang ada di lingkungan yang mempengaruhi itu. Nah, dari hasil itu, dari hasil pengumpulan info itu dan analisis peta kognitif yang teman-teman lakukan, akhirnya kemudian akan bisa digunakan untuk memilih pendekatan apa sih yang bisa membantu klien kita gitu. Jadi dalam konseptualisasi kasus menentukan langkah pendampingan itu bukan berarti langsung kasih solusi atau langsung kasih nasihat ke klien kita. Justru malah ketika itu terjadi, klien itu merasa tidak dipahami, teman-teman. Nah, konselor itu perlu memahami terlebih dulu ya, bagaimana sih masalah ini itu bisa terbentuk, atau apa sih yang membuat masalah ini itu bisa bertahan, dan apa sih yang sebenarnya klien ini itu butuhkan saat ini. Nah, karena itu konseptualisasi kasus ini, teman-teman, itu berfungsi sebagai kompas, kayak gitu ya, yang membantu konselor untuk menentukan arah pendampingan apa yang lebih tepat. Misalkan nih, teman-teman, ketika seorang klien datang dengan keluhan sering cemas nih saat berbicara di depan umum, konselor kan pasti nggak hanya fokus pada gejala cemasnya aja ya, tapi konselor juga diharapkan bisa lebih dalam lagi nih untuk memahami apakah kecemasan itu muncul karena pengalaman dipermalukan sebelumnya, atau mungkin dia punya pengalaman nggak enak apa nih yang membuat dia itu kok bisa saat ini tuh ngerasa cemas banget terkait hal itu, atau apakah itu karena pola asuh yang penuh kritik, atau apakah karena keyakinan dia bahwa dirinya itu harus tampil sempurna misalkan agar bisa diterima orang lain. Jadi kita melihat dinamika, teman-teman.
dinamika dari masalah klien kita itu ya. Nah, dari pemahaman itu, konselor akhirnya bisa melihat kalau ternyata masalah utamanya itu bukan cuma sekedar takut presentasi misalkan, tapi ada keyakinan mendalam bahwa dirinya itu nggak cukup baik, atau ada keyakinan mendalam bahwa dirinya itu akan dikritik misalkan. Nah, itu kan dalam banget ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya cuma sekedar oke, kamu cemas, gejalanya apa? Oh, deg-degan, takut, nggak berani ngomong. Terus konselor ngasih saran, oh coba deh dilatih untuk materinya dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita bisa loh untuk gali lebih dalam. Kenapa sih kecemasan itu muncul? Jadi langkah, jadi pemahaman ini ya teman-teman nanti akan membantu untuk membuat teman-teman itu tahu apa sih saran yang paling, bukan paling tepat ya, tapi lebih tepat untuk diberikan kayak gitu. Misalkan jika akar masalahnya itu ada pada keyakinan negatif klien tentang dirinya sendiri, maka pendampingan nggak cukup hanya melatih teknik berbicara di depan umum kan teman-teman. Jadi konselor perlu untuk membantu mengenali apa sih pola pikir kamu nih yang keliru, yang itu mempertahankan masalah kamu gitu kan. Jadi klien ini itu dibantu untuk memahami asal usul masalah yang menyebabkan dia itu seperti itu perlahan-lahan, secara perlahan-lahan ya teman-teman. Sehingga apa? Klien ini akhirnya punya insight bahwa oh iya ternyata memang aku seperti itu karena nggak cuma sekedar takut presentasi ya, oh ternyata ada sesuatu yang hal di balik itu semua yang membuat aku menjadi seperti itu. Jadi klien itu punya insight nantinya, dan akhirnya saran yang teman-teman berikan nanti akan bisa lebih efektif untuk diterapkan oleh si klien ini. Karena kan pasti klien datang ke kita itu pengen tak, selain pengen dipahami ya teman-teman, tentu kan pengen tahu ya dia itu sebenarnya kenapa kayak gitu kan teman-teman. Nah seperti itu. Jadi, dalam proses ini, konselor itu juga perlu melihat kondisi klien secara menyeluruh, kayak gitu ya. Nah, memang terkadang ada klien yang dia itu udah siap, teman-teman, untuk diajak mengeksplorasi pengalaman masa lalunya. Tapi ada juga yang masih butuh rasa aman dulu nih, untuk menstabilkan emosinya dulu, atau butuh untuk tidak langsung bercerita. Nah, jadi memang langkah pendampingan yang teman-teman berikan nanti itu harus disesuaikan dengan kesiapan klien ya. Jadi jangan pernah klien itu dipaksa untuk bercerita atau menceritakan hal yang mungkin dia belum siap kayak gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan teori atau target konselor aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, memang konseptualisasi kasus ini itu juga nantinya akan membantu konselor itu untuk menentukan skala prioritas kayak gitu. Jadi kadang memang klien datang itu dengan banyak masalah sekaligus ya, kayak misalkan konflik keluarga, cemas, atau apapun itu yang dia bawa. Nah, konselor perlu melihat masalah mana nih yang paling mendesak atau yang paling mempengaruhi fungsi hidup dari si klien kita. Dari situ pendampingan itu menjadi lebih terarah teman-teman, dan nggak berjalan secara acak kayak gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dipahami akar atau layer-layer di balik keluhan yang dia keluhkan di awal kayak gitu. Oke, next. Nah, apa tantangan yang sering teman-teman jumpai sebagai konselor? Coba saya boleh nggak dibantu untuk menjawab di kolom chat. Oke, semoga waktunya cukup untuk role play ya teman-teman. Ini mungkin nanti akan saya percepat teman-teman untuk pembahasannya. Nanti kita langsung praktek aja. Mungkin boleh coba untuk dibantu dijawab di kolom chat. Apa sih tantangan yang sering teman-teman jumpai di dalam ruang publik? Oke. Apakah teman-teman masih stay atau mengetik ya mungkin ya? Oke. Sembari menunggu nih, sembari teman-teman menunggu. Oke, suka terlalu panjang tidak terus mau fokusnya susah, kayak susah berhentiin. Padahal ceritanya udah kemana-mana. Oke, beberapa konseling atau apalagi melihat apalagi yang pertama mengira kalau konseling langsung dapat jawaban dari konselornya teh, padahal idealnya jawaban terbaik datangnya dari punya masalah. Kadang ada banyak masalah diceritain, fokus yang mana dulu ya, breakdown mana dulu ya. Oke, ketika sesi jawaban-jawaban kalian menunjukkan bahwa dia tidak kenapa-napa, tapi dia merasa ada yang salah dalam dirinya. Oke, jadi saya menangkap bahwa memang seperti ini ya, seperti ada kesulitan untuk bisa membreakdown atau memahami apa sih sebenarnya inti dari yang mau klien ini itu
ceritakan atau apa sih sebenarnya hal yang bisa kita berikan intinya tuh apa kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang kompetensi konseling itu paling penting selain membangun hubungan terapi ya teman-teman atau hubungan terapeutik, hubungan yang hangat dan percaya dengan klien, itu juga yang lebih penting adalah sejauh mana konselor ini bisa berpikir sistematis teman-teman, di mana dia itu memahami pola masalah, gimana dia menentukan arah bantuannya itu mau seperti apa. Nah, kalau nggak ada konseptualisasi kasus, konseling itu bisa jadi nanti seperti apa yang teman-teman rasakan. Misalkan kayaknya saya hanya mendengarkan tanpa arah ya. Kayaknya saya memberi sarannya itu asal-asalan ya. Atau kok kayaknya nggak fokus sama akar masalah ya. Nah, itu bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi karena kita belum benar-benar memahami konseptualisasi kasusnya seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Dan nggak cuma itu, jam terbang itu juga mempengaruhi bagaimana teman-teman itu bisa melihat klien ini lebih jauh kayak gitu ya teman-teman. Next, oke kita langsung agak sedikit saya percepat ya teman-teman. Mohon maaf nanti nggak apa-apa. Mungkin materinya nanti akan bisa di-share. Nah, nah gini teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke intinya untuk kita gunakan guide ini dalam role play nanti ya teman-teman. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa fokus. Jadi, untuk menciptakan konseptualisasi kasus ini, untuk menggali akar masalah klien, teman-teman, kita gunakan pendekatan 5P. Ini adalah guide atau pendekatan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita jadikan senjata untuk kita menghadapi klien. Next, yang pertama ada apa? Kayak gitu kan. Nah, yang pertama itu ada presenting problem, teman-teman. Jadi, presenting problem ini itu adalah masalah utama klien saat ini. Alasan utama kenapa sih klien akhirnya datang mencari bantuan atau keluhan pertama dari masalah yang paling terasa bagi klien saat itu. Misalkan nih teman-teman, ada seorang mahasiswa yang datang dan berkata, saya akhir-akhir ini tidak semangat kuliah dan sering menangis. Nah, kalimat itu teman-teman, itu merupakan keluhan utama klien. Jadi, ketika pertama kali ada klien datang ke teman-teman, apa yang pertama kali terucap? Itulah yang menjadi keluhan utama klien. Kuncinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang presenting problem ini penting karena itu menjadi titik awal untuk menggali lebih dalam teman-teman. Ibaratnya itu ada seseorang datang ke dokter ya karena ngeluhin pusing kayak gitu kan. Kan dokter tentu nggak cuma berhenti hanya pada keluhan klien atau pasien ini kan. Misalkan dokter nggak cuma berhenti, iya dok saya pusing, oh ya sudah, tiba-tiba langsung dikasih obat kayak gitu kan. Hanya mengeluhkan pusingnya aja, terus si dokternya bisa langsung tahu dia kenapa kan nggak seperti itu ya teman-teman. Tentu dokter akan mencoba untuk mencari tahu apa penyebabnya. Kan pasti kan kalau kita ke dokter, kita akan ditanya, udah berapa lama, kenapa, ada apa sebelumnya, kayak gitu kan, apakah begadang atau apa. Nah, sama teman-teman. Jadi kita juga harus mencari tahu setelah keluhan utama itu terucap, kita kemudian mencari tahu kenapa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Karena memang presenting problem ini itu kan berisi hal-hal yang sedang dirasakan dan terlihat pada klien saat ini. Bisa berupa emosi sedih, takut, cemas, dan apapun emosi lainnya. Bisa juga berupa keluhan fisik, misalkan tiba-tiba klien datang dengan keluhan, Kak, aku sulit tidur nih, kayak gitu. Atau bisa kadang juga itu muncul dalam hubungan dengan orang lain, misalkan kayak dia mengeluhkan, aku lagi nggak baik-baik aja nih Kak sama temanku. Nah, jadi memang presenting problem ini, keluhan awal ini akan muncul dalam banyak hal teman-teman. Entah itu emosi duluan yang dia sampaikan, atau perilakunya dia duluan, atau kondisi fisiknya dia duluan. Kayak itu ya teman-teman. Jadi harapannya melalui presenting problem ini, konselor itu akan mulai memahami kondisi klien saat datang mencari bantuan, tapi juga konselor juga harus bisa menyadari bahwa apa yang tampak di permukaan itu terkadang belum tentu merupakan akar masalah sebenarnya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami lebih lanjut dengan cara pertanyaan-pertanyaan why itu ya teman-teman ya. Setelah dia keluhkan masalah utama, kemudian kita gali lagi lebih lanjut. Nah, next, kemudian ada predisposing factor. Predisposing factor itu apa? Jadi predisposing factor ini itu adalah faktor kerentanan seseorang, teman-teman.
Jadi kondisi kerentanan yang membuat seseorang itu akan jadi lebih mudah mengalami masalah tertentu ketika menghadapi tekanan hidup. Nah, kita harus bisa peka juga terhadap faktor ini, teman-teman. Kita harus bisa melihat klien ini datang itu punya kerentanan apa sih yang membuat dia itu masalahnya nggak selesai-selesai, atau membuat masalahnya itu dirasa semakin besar. Kita lihat kerentanannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Misalkan yang pertama, dari faktor biologis. Apakah klien ini itu punya kondisi-kondisi biologis tertentu yang berkaitan dengan masalah mentalnya seperti itu. Misalkan kayak berkaitan dengan kondisi tubuh, genetik, apakah ada bawaan. Contohnya misalkan gangguan skizofrenia, itu kan kebanyakan juga ada genetiknya, teman-teman. Kita lihat apakah klien ini punya kerentanan-kerentanan itu yang memperparah kondisi kesehatan mentalnya. Karena kalau genetik, ngomongnya genetik itu kan artinya ada kerentanan ya, teman-teman, yang bisa memperparah atau mempertahankan masalah. Yang kedua, misalkan ada faktor psikologis. Gimana sih pola pikir klien kita ini, atau keyakinannya, atau kepribadiannya, dan kemampuan emosionalnya itu seperti apa? Apakah sudah cukup baik sehingga dia itu nantinya ke depannya bisa menghadapi masalahnya, atau seperti apa? Nah, yang ketiga ada faktor sosial. Kerentanan di faktor sosial itu kita lihat lingkungan keluarganya seperti apa. Apakah orang tuanya itu suportif atau tidak, kayak gitu ya. Dan hubungan sosialnya seperti apa. Apakah klien kita ini itu kesulitan untuk bersosialisasi. Nah, kadang kondisi-kondisi kayak gitu itu kan juga akan bisa jadi memperparah dan mempertahankan masalah ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada faktor budaya, teman-teman. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman ya, terkait dengan faktor budaya ini kayak gitu. Jadi kalau di faktor budaya ini itu ada tiga konsep penting ya, teman-teman, bahwa ternyata budaya itu juga bisa mempengaruhi kondisi stres seseorang ya, teman-teman. Misal yang atau yang biasa kita sebut dengan akulturasi. Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah akulturasi. Jadi proses di mana seseorang itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya. Ada, teman-teman, kondisi-kondisi karena akulturasi ini seseorang itu jadi nggak percaya diri. Misalkan kalau teman-teman dengar suara saya medok kayak gitu ya, kan Jogja banget kayak gitu kan, Jawa apa ya pokoknya intinya Jogja banget kayak gitu. Nah, ada di kondisi-kondisi tertentu yang mungkin orang itu nggak percaya diri dengan logatnya, kemudian dia diharuskan untuk berhadapan dengan lingkungan yang jaksel banget nih. Terkadang hal seperti itu tuh juga bisa membuat stres loh, teman-teman, secara tidak sadar kayak gitu. Atau misalkan nih ada mahasiswa yang dia itu dari desa, tiba-tiba dia sekolah di sekolah, tiba dia kuliah di tempat kuliah yang lingkungannya itu tuh anak-anak kota banget semuanya. Nah, terkadang kan pasti akan memunculkan reaksi-reaksi adaptasi yang bisa jadi akan mengganggu kondisi kesehatan mentalnya. Mungkin dia jadi nggak percaya diri. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, faktor budaya itu juga bisa menentukan konflik dalam kerentanan seseorang. Jadi, kita harus peka ya, teman-teman. Di balik kerentanan klien kita itu kerentanannya mulanya dari mana? Dari faktor biologis, ada nggak kerentanan di sana? Atau dari psikologisnya, ada nggak kerentanan dan lain sebagainya. Kayak itu ya. Next, oke. Kemudian ada precipitating factor. Precipitating factor ini itu adalah faktor pencetus, teman-teman. Kalau tadi kerentanan, artinya yang sudah dibawa dia sebelum datang ke kita, kayak gitu ya. Memang sudah ada dalam dirinya dia. Nah, sedangkan kalau precipitating factor itu adalah faktor pencetus. Artinya, kondisi psikologi seseorang itu diperburuk dengan sih ada apa sih yang terjadi yang membuat dia itu seperti itu? Ada peristiwa apa? Jadi di sini lebih kata kuncinya itu triggernya itu apa? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya adalah bawaan dia, bawaan kliennya. Nah, kalau faktor pencetus itu apa triggernya? Kayak gitu. Trigger itu ada tiga, teman-teman. Ada stresor fisik, misalkan nih hal-hal yang mempengaruhi kondisi tubuh klien kita. Apakah ada pernah Apakah dia pernah, apakah ketika datang itu dia habis kecelakaan misalkan, atau ada sakit yang berkepanjangan, atau mungkin ada efek samping obat atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obat seperti itu, atau akibat zat aktif ya, teman-teman. Nah, kita harus lihat ada trigger apa yang habis dia rasakan, atau stresor psikologis misalkan seperti ada peristiwa apa yang besar yang bisa melukai perasaan atau harga diri klien kita ini. Dan yang terakhir ada stresor sosial, misalkan apakah klien itu datang sebelumnya itu karena barusan dimarahin temennya atau dimarahin orang tuanya. Nah, jadi
eh, precipitating factor ini itu adalah faktor pemicu yang bisa membuat masalah akhirnya muncul. Kata kuncinya biar gampang diingat trigger, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, kemudian ada perpetuate, agak sulit ya teman-teman. Perpetuating factor. Jadi, perpetuating factor ini itu adalah faktor yang mempertahankan masalah. Nah, jadi hal-hal yang bisa mempertahankan masalah, membuat masalah psikologis itu terus-terusan berlangsung, nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi konsep utama pada bagian ini itu adalah eh, hal-hal yang membuat masalah psikologis seseorang itu tetap berlangsung atau sulit membaik atau terus berulang polanya. Jadi nggak selesai-selesai kayak gitu ya. Nah, walaupun masalah awalnya mungkin dipicu oleh sesuatu kejadian tertentu kayak gitu teman-teman, tapi di perpetuans faktor ini itu membuat masalah itu bertahan hidup. Jadi nggak cuman muncul di saat-saat tertentu, tapi bertahan di dalam diri klien kayak gitu ya. Inti sederhananya misalkan apa sih yang membuat masalah ini terus berlangsung kayak gitu. Jadi perpetuans ini bisa berasal dari misalkan kayak kondisi tubuh, contohnya klien punya masalah depresi misalkan. Di perpetuating ini muncul dalam keadaan, oh ternyata memang klien ini itu dia udah tahu depresi nih misalkan, tapi dia juga masih terus-menerus tidak menjaga fisiknya kayak gitu ya, karena kan depresi itu identik dengan draining energy ya teman-teman. Tapi kondisi itu tidak dia perbaiki dengan malah dia terus-terusan begadang. Dia terus-terusan membiarkan dirinya itu terjaga kayak gitu. Nah, itu dari faktor fisiknya misalkan. Atau dari psikisnya. Oh, ternyata klien ini itu masalahnya terus-terusan bertahan karena dia itu selalu memiliki pola pikir yang cenderung kaku misalkan. Atau dalam stressor sosial. Misalkan lingkungan kerjanya itu toksik. Atau mungkin dia nggak cuma lingkungan kerja misalkan, atau lingkungan keluarganya itu toksik. Dia selalu berada di dalam lingkungan toksik. Nah, itu kan akan mempertahankan masalah juga ya, teman-teman. Jadi, kita juga harus bisa tahu kayak gitu ya, memahami apa sih hal-hal yang membuat klien ini itu masalahnya terus bertahan kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Tadi kan kita udah bahas yang negatif-negatif semua ya, teman-teman ya. Seseorang itu nggak harus selalu dilihat negatifnya, atau ketika kita menjadi konselor, kita itu jangan melulu mencari negatifnya klien. Kita juga harus bisa melihat sisi positif apa sih yang klien kita ini itu bawa. Yang itu sekiranya bisa kita lihat untuk membantu klien menghadapi masalahnya dia. Artinya kita sebut sebagai protective factor atau faktor pelindung, teman-teman. Nah, faktor pelindung itu adalah kekuatan atau sumber dukungan yang membantu klien ini tuh bisa bertahan dan pulih dari masalah yang mungkin dia hadapi. Disinilah, teman-teman, kalau dari saya tipsnya ya teman-teman ya, ketika mungkin teman-teman merasa udah mulai ngalor ngidul tuh udah mulai kemana-mana, bingung nih, aduh apa ya yang bisa kita lihat dari klien kita selain hal-hal negatifnya gitu ya. Untuk membantu memberikan saran, biasanya kita akan melihat dari faktor-faktor protektifnya teman-teman. Jadi itu yang akan berkaitan dengan saran apa yang bisa kita berikan ke klien, yang itu sesuai kondisi dirinya. Jadi kita harus peka ya di protective factor atau faktor pelindung klien kita. Nah, ini itu adalah kekuatan atau sumber dukungan yang membantu klien itu bisa bertahan atau pulih. Faktor ini itu penting teman-teman karena menunjukkan harapan dan potensi pemulihan. Jadi klien itu nggak selalu dipandang negatif terus. Kan kasihan ya teman-teman mau datang niatnya pengen berubah tapi karena kita melihatnya yang negatif terus, klien ini jadi seolah-olah tidak bisa melihat potensinya kayak gitu. Nah, dan protective factor ini itu adalah hal-hal yang juga bisa membantu klien kita itu jadi lebih tahan untuk ngadepin stres, bisa mengurangi resiko munculnya gangguan psikologisnya juga, dan bisa membantu klien kita itu pelan-pelan pulih kayak gitu, atau setidaknya membuat klien kita itu bisa lebih kuat untuk menghadapi kesulitan kayak gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya gampangnya gini aja deh, faktor protektif ini itu adalah faktor pelindung atau penyangga kayak gitu ya, tamengnya teman-teman dari masalah-masalah atau kondisi mental yang kurang baik kayak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya. Nah, contohnya adalah secara eksternal. Misalkan dia punya dukungan keluarga yang oke nih ternyata. Terus dia punya kegiatan positif nih ketika ada masalah. Atau mungkin dia didukung oleh lingkungan yang mendukung kayak gitu.
secara internal, bisa jadi faktor protektif ini bisa kita lihat dari coping stress adaptif kliennya kayak gitu. Misalkan dia suka journaling atau mungkin dia suka apa misalkan. Terus yang kedua self controlnya, oh ternyata masih bisa untuk kontrol diri nih klien ini, berpikir sebelum bertindak misalkan. Terus resiliensinya juga ternyata masih oke kok. Ada situasi-situasi di mana klien ini tuh bisa untuk move on kayak gitu ya teman-teman ya. Dan problem solvingnya juga oke, dia bisa memetakan masalah dengan cukup baik misalkan, nggak melulu tuh pikiran kliennya negatif terus misalkan, atau dia bisa mindful, artinya dia bisa sadar bahwa kondisinya itu tidak baik-baik saja. Nah itu adalah faktor protektif. Tuh. Next. Semoga saya menjelaskannya tidak kecepatan ya teman-teman ya. Ya sebenarnya sih kecepatan ya, tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman paham. Nah, ini adalah bagian hmm, rangkuman dari 5P itu ya teman. Jadi secara sederhananya 5P itu digambarkan seperti ini teman-teman. Presenting, masalahnya apa sekarang? Atau predisposing, setelah masalahnya apa, kita cari tahu apa yang membuat klien kita rentan. Kemudian precipitating, apa sih yang membuat memicu masalah ini itu ada kayak gitu kan. Terus perpetuating, apa yang membuat masalah klien ini itu tetap bertahan itu. Dan yang terakhir protective, kira-kira kekuatan apa ya yang klien ini itu punya yang bisa kita bantu untuk kembangkan. Next. Oke, ini catatan penting ya teman-teman. Ini hal yang penting untuk teman-teman bisa pahami juga dalam konseptualisasi kasus. Next, ada 6 hal penting ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman nggak bisa bekerja sendirian, apalagi di sini ada batasan-batasan yang memang nggak boleh untuk dilampaui oleh seorang konselor. Kita juga harus menyadari batasan kita seperti apa, mana yang ranah profesional dengan bantuan terapi, dan mana yang memang hanya ranah sebagai pendengar atau pendamping, seperti itu ya, pendamping online. Nah, jadi boleh loh teman-teman misalkan punya kenalan psikolog atau punya kenalan psikiater, teman-teman berbagi cerita atau mungkin minta saran ke mereka. Itu hal yang bisa dilakukan ketika mungkin teman-teman menghadapi kasus yang rumit atau berat. Karena teman-teman juga perlu yang namanya disupervisi oleh tenaga ahli profesional. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak berjalan sendirian untuk memberikan saran-saran yang sekiranya itu riskan. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman juga harus fleksibel terhadap hipotesis yang mungkin ketika membuat konsep 5P itu tuh teman-teman merasa kaku kayak gitu ya. Teman-teman di sini harus fleksibel juga bahwa dugaan awal yang mungkin teman-teman sudah kira itu tuh nggak selalu benar kenyataannya. Jadi konselor di sini juga harus siap untuk mengubah pemahamannya dia ketika data baru muncul. Terkadang klien itu datang sehari misalkan. Hari pertama dia datang itu nggak semua masalah bisa diceritakan. Tapi kalau kita sudah terlanjur menyimpulkan semuanya, kan akan jadi sangat-sangat tidak tidak ini ya, tidak wise ya teman-teman. Jadi kita juga tidak boleh untuk langsung menyimpulkan, tapi kita boleh membuat gambarannya dulu aja, kayak gitu. Siapa tahu nanti di pertemuan selanjutnya klien bisa punya informasi baru yang membuat kita itu analisisnya semakin kuat, kayak gitu. Jadi harus fleksibel ya teman-teman. Yang ketiga, tanyakan bagaimana sih pemahaman klien itu terhadap masalahnya sendiri. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi pendekatan atau saran yang kita kasih ke klien itu berbeda maknanya dari apa yang klien maknai kayak gitu ya, atau pendekatan saran mungkin berbeda karena makna yang diberikan juga berbeda. Maksudnya adalah misalkan nih dalam konteks ini pemaknaan itu misalkan ada klien A melihat melihat ada dua klien ya teman-teman sama-sama ngalamin kecemasan. Nah, kita sebut klien A dan klien B. Klien A ini melihat kecemasan itu sebagai bentuk dari kelemahan diri. Klien B melihat kecemasan itu sebagai hukuman spiritual, bahwa ada rasa was-was dari setan nih, misalkan seperti itu. Dan itu hukuman dari Allah, misalkan ketika dia sebelumnya mungkin melakukan dosa. Nah, itu kan dua pemaknaan yang sangat berbeda sekali ya. Artinya di sini teman-teman itu juga harus bisa memastikan karena itu akan berkaitan dengan saran yang diberikan. Takutnya nanti jadinya mental sama value yang dimiliki oleh si kliennya. Kayak gitu. Jadi kita harus lihat ya, pemaknaan terhadap masalahnya itu seperti apa. Yang keempat, ini yang lebih penting teman-teman.
nggak apa-apa kalau teman-teman itu tuh masih melakukan kesalahan dalam konseling. Karena keterampilan yang ini itu memang butuh jam terbang. Keterampilan ini 5P itu bahkan saya sendiri pun masih terus belajar, teman-teman. Artinya ini itu perlu jam terbang, perlu latihan terus-menerus gitu ya. Jadi nggak harus langsung sempurna untuk bisa menganalisis masalah klien. Kelihatannya semuanya ideal bisa dilakukan ya. Jadi hambatan yang teman-teman rasakan di ruang konseling itu hal yang wajar kayak gitu. Bahkan psikolog profesional pun pernah kok ada di titik-titik di mana dia itu masih kesulitan juga untuk memahami apa sih yang klien ini bawa. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau salah, nggak apa-apa, kita semua masih belajar kayak gitu dan akan terus belajar. Nah, yang kelima, langsung dicatat teman-teman. Apalagi untuk konselor yang gampang lupa, kayak gitu ya. Jadi mencatat ini akan sangat membantu untuk kita bisa setelah sesi konseling memetakan, kayak gitu. Yang terakhir, kuasai teori konseling. Kenapa sih hari ini tema kita itu bukan dasar-dasar konseling, seperti active listening dan lain sebagainya? Karena saya yakin teman-teman udah cukup muak ya dengan teori-teori konseling dasar kayak gitu. Dan ini lebih komprehensif lagi teman-teman, lebih dalam lagi. Jadi teman-teman juga harus bisa menguasai teori-teori konseling umum. Jangan lupa juga dasar-dasar konselingnya seperti apa, karena itu nanti yang akan menjadi kekuatan teman-teman untuk lebih percaya diri ketika menghadapi tamu. Semakin banyak ilmu yang teman-teman miliki, semakin banyak kepercayaan diri itu bisa terbentuk. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, tidak terasa kita akan mulai masuk sesi role play. Boleh di next? Oke, teman-teman. Kita tadi kan udah teori-teori gitu ya. Kita akan mulai masuk sesi role play. Tadi saya sudah kasih kasusnya ke panitia ya. Kita satu kasus aja teh. Karena waktunya kayaknya nggak terlalu cukup. Ini kalau boleh tahu, kira-kira role play-nya dari rundown enaknya dibuat berapa menit teh? Karena saya kurang lihat rundown. Enaknya berapa menit? Nanti akan ada diskusi di dalam breakout room. Kemudian setelah diskusi ada satu pemaparan presentasi singkat aja dari salah satu kelompok diskusi itu. Kemudian kita bahas bentar, kemudian selesai. Jadi kita butuh 3 tahap. Nah, enaknya kira-kira role play-nya itu untuk diskusi berapa menit ya, Teh? Kalau dari panitia. Jadi waktu ini ya materi sampai role play itu beres 2:05. Jadi berarti sekitar 20 menitan, 25 menit. Oke. 25 menit untuk diskusi cukup ya, Teh ya, berarti ya. Oh, dua puluh Ya, lima menit itu sudah 3 tahapan itu atau 25 menit hanya diskusi, Teh? 23 tahapan itu. Oh, oke, oke ya sudah. Berarti kalau gitu langsung dibuatkan breakout room-nya, Teh minta tolong. Kemudian kasus satu saja yang diberikan untuk ke semua kelompok ini. Nanti diskusi selama 6 menit. Apakah kecepatan? Atau 10 menit deh, nggak apa-apa. 10 menit diskusi. Nanti sisanya kita akan coba presentasikan singkat aja. Tuh. Karena memang seharusnya memang ini enaknya 2 jaman ya, Teh ya. Tapi nggak apa-apa itu kita belajar sedikit-sedikit nggak apa-apa. Oke, boleh Teh minta tolong dibuatkan breakout room. Teman-teman nanti di breakout room bisa langsung berdiskusi ya. Di situ sudah ada pertanyaannya, nanti diisi saja sebisanya. Kayak gitu. Satu kelompok berapa orang ya, Mbak? Pelatihan di sini ada berapa orang Teh? Ada dibuat kelompok besar aja nggak apa-apa biar cepet. Mungkin 2 kelompok besar ya. Kita bagi ke dalam 2 kelompok besar aja dari Baik. semua peserta.
Apakah aman deh? Aman, tak aman? Oke. Berarti waktunya nanti sampai diskusinya sampai jam berapa dari panitia selesainya. Nanti panitia aja nge-stop nggak apa-apa deh. Karena yang lebih tahu rundown panitia ya. Kalau saya yang penting ada sesi role play. Baik, Mbak. Mungkin sampai maksimal 2100 aja ya, Mbak ya. Biar ada waktu untuk diskusinya di room besar. Oke. Ternyata udah baca kasusnya atau lagi sambil dibaca nih? Oh ya, ini udah dikasih instruksi sama Teh Mila. Tadi aku udah baca, tapi baru sekilas doang. Aku lihat lagi. Langsung kita mulai aja kali ya, teteh-teteh, karena waktunya terbatas nih. Dari presenting problem, kalau dari Teh Mila sama Teh Ima udah kepikiran, kalau Teh Nida kayaknya lagi menyambi ya. Cek-cek suaraku masuk. Masuk TV, masuk. Oke. Gimana? Ini sih kalau lihat dari paragraf yang paling terakhir ya, paragraf yang paling terakhir, yang bagian Nadira akhirnya memutuskan kelayanan konseling, mengatakan bahwa dirinya sangat lelah secara emosional dan nggak tahu harus mulai memperbaiki hidup dari mana. Itu kali ya ininya, presenting problemnya, karena muncul ketika pas join konseling. Iya, Teh. Kalau Mbak. Oh. predisposing, gimana menurut Teh Bila atau Teh Iman? Predisposingnya. Predispose apa yang membuat rentannya tuh Itu yang membuat karena ini kah ya, apa namanya, dia tulang punggung keluarga. tulang punggung keluarga. Kalau menurut aku itu ya, atau Jujur aku pribadi masih bingung ya membedakan hmm, antara yang kerentanan sama yang membuat masalahnya bertahan. Tapi kayaknya ya deh tulang punggung keluarga ya, faktor keluarga. faktor keluarga. Hmm. Ada lagi nggak kerentanan yang lain? Sejak saat itu, kalau skripsi itu ini ya, triggernya ya, iya nggak? Iya, iya. Skripsi triggernya Teh. Skripsi trigger. Kalau yang ini, perpetuating, membuat masalah bertahan. Oh, benar juga ya. Itu mirip, bukan mirip. Bedanya sama yang atas. Iya kan? Tinggal mengalami kesadaran. Mungkin yang membuat masalahnya makin bertahan karena dia jadi menghindari teman-temannya gitu sih.
Oh iya betul teh. Yang kayak bahwa. Oh terus pikirannya juga nih. Keyakinan bahwa dirinya gagal menjadi anak yang bisa diandalkan. Tadi ada pikiran yang kaku gitu kata mbaknya. Oh iya benar-benar. Pikiran dan keyakinan ya. Ini Iya gagal. iya. Kalau faktor ini protektif, protektif. Protektifnya punya sahabat ya ini. Oh, Sahabat berapa kali macam? benar-benar. Lambat sama Sama ini bukan teh yang dulunya tuh rajin aktif berorganisasi sama prestasi akademiknya teh baik. dia punya riwayat riwayat ini ya, riwayat yang positif gitu ya Teh. Iya. Tapi ternyata Protek. jadi positif enggak ya? Di Soalnya situasi dia udah drop, di drop. Mm-mm. menurut aku kayaknya di kondisi yang sekarang itu belum jadi itu ya. Belum bisa jadi pelindung ya. Kalau dulu mungkin bisa jadi protektif ya. Mungkin begitu Teh, Mbak. Mungkin ya. Oh iya iya teh boleh. Terus tapi dia juga akhirnya memutuskan datang ke layanan konseling kampus tuh karena keinginan sendiri ya. Dan Iya. teman-temannya juga. Itu mungkin protektif juga ya, kayak Iya. ambil keputusan Mm-mm. apa ya, mencari bantuan gitu kali ya. Iya. Tindakan mencari bantuan. Oke. Jadi self awareness-nya bagus gitu ya teh. Mungkin ke arah sana ya. Lagi dia tadi menyampaikan ini ya, pas ke layanan konseling dia paling nggak bisa bilang kalau lelah secara emosional dan nggak tahu harus mulai dari mana. Apalagi nih? Apa sih? Saran dan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir. Sejujurnya aku tuh masih bingung ya yang dimaksud sama Mbak Vindia dengan kata saran tuh bagaimana. Eh, Bila luar biasa sekali sambil menyambit. apakah saran yang kayak langsung sebaiknya apa yang dilakukan ya gitu ya? Buat saran dan kesimpulan akhir masalah klien. Kayak apa namanya? Next step terdekat gitu yang paling bisa dilakukan pada saat itu. Itu kata. Yang paling terjangkau gitu ya. Mm-mm. Iya betul. Kesimpulan akhirnya Apa kayak ini ya, kayak ngeringkas dari 5P itu. oh iya bisa buat kesimpulannya ya. Mm-mm. Jadi Nadira ini mengalami mengalami kelelahan secara emosional Iya, yang dipicu oleh faktor skripsi. Apa yang oh iya buat di faktornya belum dipicu oleh skripsi, terus kondisinya makin menjadi lebih rentan karena tadi ya, apa tadi, dia tuh punya tekanan sebagai eh tulang punggung bang keluarga. pelanggan berobat. Terus gimana tuh lanjutnya tuh? Sehingga Ini bener gak ya teh? oh iya. Apa sih tadi tuh kan ada penjelasannya teh
yang kenapa bisa tetap ada masalah itu gitu ya, awet sih masalahnya itu karena dia ada menunda-nunda gitu gitu. Oh iya, menunda-nunda ngerjain tugas, terus menghindari teman-teman, pikiran dan keyakinan bahwa dia gagal gitu ya. Iya, bisa-bisa. Tapi sisi lain dia masih punya support system, seorang sahabat dan punya apa ya? Itu tadi ya, bisa Kendali. bertindak Oh untuk iya. mencari bantuan. Mhm. Oke. Ya udah berarti rangkuman aja ya. Sekarang Iya. sarannya ya. Tapi jujur ya Teh Bila dan juga Teh Ima, ini kayaknya ilmu mahal banget ya, ya nggak sih? Iya, asli. Ini Asli kalau dah. waktunya lebih banyak nih, kasus 2 juga menarik nih sebenarnya ya. Bener. Oh iya bener 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 banget. Kayak sejujurnya eh, aku pribadi kalau ini ya ngobrol sama psikolog di tempat kerja tuh dia sering bikin apa ya sering mengkomunikasikan masalah klien mirip-mirip kayak gini nih. Hmm. Cuma waktu itu aku minta ini karena aku tanya ke beliau minta diajarin gitu maksudnya apa sih yang beliau sampaikan gitu ke alurnya atau struktur dan sebagainya. Waktu itu aku diajarinnya aja cuma dua istilah, faktor protektif sama faktor resiko kayak gitu cuma dua itu. Nah General gitu. kelihatannya general tapi yang versi ini tuh versi yang kayak wah ini Spesifik nih banget. ini nih Oh, ternyata gini. ini nih bener oh ternyata gini bener banget tadi aku kayak oh ternyata ini nih Indonesia kamu ya. Berarti sarannya tuh saran buat apa ya, Nadira? Saran buat Nadira ya. Apakah pengata buat Nadira atau kayak, oh, konselor tuh harus memprioritaskan apa nih? Gitu. Cek suaraku Oh, masuk gak ya? Masuk. namanya. Ya Allah, alhamdulillah. Dari tadi berkali-kali balik lagi ke main room, main room. Ini udah masuk ya berarti. Oke. Eh, kayaknya kalau sarannya tuh lebih ke saran kita sebagai konselor gak sih? Kayak akhirnya kita mau memfokuskan ke apa? Gitu gak sih? Kayak misalnya tadi tadi kan udah disebutin itunya 5P-nya. Jadi kayak dari 5P itu yang mau kita ambil tuh apa gitu ya? Bukan bukan buat Nadiranya gak sih? Karena kan tadi yang kata Teh Zahra bilang di kolom chat kalau itu harusnya datangnya ya dari konselinya gitu nggak tahu deh tapi Nah, itu juga sih, Sean, aku juga bingung ya. Soalnya selama pematerian Mbak Vindia beberapa kali nyebutin kata saran gitu ya. Bisa memberi saran yang pas. Nah, aku juga bingung nih. Oh, wah ini menarik mau jadi pertanyaan nih. Aku sendiri masih bingung sih jujur. Saran di sini maksudnya gimana? Apakah tadi saran ke konselor atau saran ke kliennya, ke temahatnya? Kalau misalnya saran ke konselor berarti gimana tuh? Dan misalnya saran ke Nadira, tadi yang udah kepikiran. Teh Vera boleh disebutin nggak tadi 5P-nya yang udah disimpulin apa aja dulu? Nah, udah Hmm, habis. udah habis waktunya. Waktunya. Ini Sean Nah, baru mau mulai, udah habis. dari tadi bolak-balik main room Afwan ya, maafkan aku. Gak apa-apa, aman-aman teh. Ini kali ya aduh aku catatannya ini lagi berantakan. Ini udah langsung kembali ke ini teh, main room. Kalau langsung kembali mungkin aku Iya. kirim chat ke Sean ya, Mhm. yang tadi itu diskusinya. Iya teh. Sean, Aku mau kelas all rooms ya. oke. Ada waktu 1 menit.
Oke, masih ada waktu 1 menit. Tadi masalahnya lelah emosional nggak tahu harus mulai dari mana. Yang bikin dia rentan itu dia punya tekanan keluarga ya sebagai tulang punggung, bukan tekanan, tapi ini dia sebagai tulang punggung. Terus triggernya skripsi, masalah yang membuat kondisi ini terus bertahan, dia menunda-nunda skripsi, dia menghindari teman-teman, dia punya pikiran dan keyakinan bahwa dia gagal. Faktor protektifnya adalah dia masih punya teman baik di SMA dan dia bisa ambil tindakan untuk mencari bantuan. Gitu. Oke, leave now. Apakah presentingnya dulu? Ya, leave now. 7654. Alright. Oke, sudah mulai hadir satu persatu teman-teman. Udah semua ya? Oke, gimana teman-teman? Pasti pernah ya menghadapi kasus ini atau mungkin ini baru pertama kalinya itu ini kasus role play. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku boleh minta salah satu perwakilan dari kelompok diskusi untuk sedikit menyampaikan apa yang bisa disampaikan dari 5P itu kayak gitu ya dan juga ringkasan sedikit aja tentang ini tuh klien kenapa kan kita perlu meringkas ya misal mering boleh dipersilakan siapa teman-teman salah satu dari perwakilan kelompok. Teh Bila. Teh Vera aja. Di Oke. room 1 ada Teh Vera, di room 2 ada Syafira atau Teh Ishfi. Mbak. Oh ya sudah. Silahkan Teh Vera boleh, Teh Gila boleh, atau yang lain boleh. Nggak apa-apa, nggak harus benar kok teman-teman. Kan kita belajar ya. Apalagi tadi materinya cepet banget tadi kan saya sampaikan. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti setelah ini aja ya belajarnya dilihat lagi. Gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Silahkan. Oke, karena waktunya terbatas, izin mewakili ya Mbak ya. Betul, Teh Bila boleh. nih tunjuk-tunjuk ya. Jadi kalau tadi eh, dari kami untuk masalahnya itu lelah secara emosional dan nggak tahu harus mulai dari mana Mbak. Kemudian untuk faktor kerentanannya itu dia sebagai tulang punggung keluarga. Yang Hmm. men-trigger adalah skripsian dan yang membuat masalahnya terus bertahan adalah dia menunda-nunda prokrastinasi pengerjaan skripsi, menghindari teman-temannya dan punya pikiran dan keyakinan bahwa dia gagal. Sisi lain, faktor protektifnya adalah dia masih punya sahabat dan dia bertindak untuk mencari bantuan konseling. Begitu. Hmm. Terus konseptualisasi kasusnya, ringkasannya berarti apa yang bisa Teh Vera dapatkan? Kira-kira kalau jadi konselor itu, oh, udah ketemu nih 5P-nya. Kira-kira apa prioritas yang mau Teh Vera mungkin lakukan untuk kamu? Nah, jujur tadi kita masih bingung ya, Mbak. Meringkas di sini tuh apakah mencari inti gitu ya, Oh, fokusnya kemana gitu, atau merangkum masalahnya kayak tadi begitu. Itu sih, Mbak. Sama mungkin sekalian nitip satu pertanyaan ya, Mbak, terkait dengan saran tadi. Jadi kita masih oh ya bingung ya. sebenarnya yang dimaksud saran di sini tuh bagaimana. Gitu mungkin, Mbak. Oke, terima kasih Teh Vera. Tapi sebelumnya aku mengapresiasi Teh Vera kayak gitu ya sudah menyampaikan sebelum kita bahas yang tadi Teh Vera sampaikan, mungkin menjawab dulu ini ya pertanyaan. Sebenarnya saya cuma di luar konteks ini aja sih, saya tanya dari sudut pandang Teh Vera, kira-kira inti kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil dari 5P ini. Nah, kalau untuk saran di sini yang saya maksud itu, kan konselor itu pasti ada solusi-solusi yang diberikan kan, ada solusi-solusi sederhana yang pasti diberikan ke klien kan. Nah, itu saran yang saya maksud di situ, maksudnya. Jadi kayak tanggapan konselor itu apa terhadap permasalahan klien, kayak gitu. Misalkan, oh ya sudah, kamu coba deh lakuin olahraga misalkan. Nah, itu saran, kayak gitu. Jadi saran itu nggak yang mendalam, yang kayak gimana. Nah, nanti teman-teman akan belajar dengan Teh Yusti ya, terkait dengan itu kayak gitu. Jadi kan harus problem kayaknya nanti di pertemuan 3 ya Teh ya kalau nggak salah. Nah nanti teman-teman akan belajar lebih dalam, boleh ditanyakan lebih lanjut ke Teh Yusti nanti. Oke, tapi di sini
Aku mau menanggapi ya dari tadi diskusi, apakah dengan kelompok lain juga hampir sama atau menemukan sesuatu hal yang berbeda dari Teh Vera? Mungkin satu perwakilan, Mungkin ada nggak usah presentasi aja, tapi kayak, oh udah sama Mbak, oh ada yang beda Mbak. ini ada Teh Kisti, Teh Saf, Teh Isfi, Teh Zahra. Monggo, apa tuh kira-kira hal yang berbeda mungkin ya? Ini idem aja ya, idem Kak. Iya, Oke. kayaknya itu. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat lagi ya case-nya. Jadi, oke, saya tanggapin ya teman-teman. Kurang lebih sama, oke. Jadi, tadi sudah sangat baik ya, Teh Vera ya, hasil diskusinya. Artinya saya menangkap bahwa teman-teman di sini baru latihan saja sudah oke. Apalagi nanti kalau diperdalam lagi ilmunya, pasti akan jauh lebih oke, kayak gitu. Jadi, hanya dengan waktu yang terbatas itu, teman-teman sudah cukup mampu untuk menjabarkan, meskipun tadi karena waktu ya saya paham, mungkin kalau durasi kita panjang akan lebih banyak penjabarnya, tapi semua yang tadi sudah disampaikan Teh Vera itu sudah termasuk dalam 5P. Artinya ketika Teh Vera dan teman-teman yang lain sudah menemukan 5P, itu dijadikan kunci. Dijadikan kunci untuk memilih langkah apa yang sekiranya akan teteh-teteh dan kakak-kakak semua kayak gitu ya, akan berikan ke si klien ini kayak gitu. Yang penting kita ketemu dulu 5P ini itu adalah eh, rangkuman atau akar masalah kayak gitu. Memang kan nggak mungkin kita langsung menganalisis di depan di depan klien ya. Jadi memang ini proses ini itu biasanya akan terjadi cepat di pikiran kita. Jadi kita kayak nanti sudah secara otomatis akan meling-lingkan seperti itu. Dan makanya kenapa konsep ini itu butuh jam terbang kayak gitu. Tapi latihannya bisa dengan kayak tadi ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu supaya terbiasa. Nah, tadi betul di apa namanya masalah utama ada gejala emosional ya yang disampaikan, tapi tidak hanya itu ternyata. Mungkin sedikit saya tambahkan ya Teh Vera dan teman-teman semua bahwa kalau kita lihat lebih dalam di masalahnya si Nadia ya, si Nadira ini nggak hanya masalah emosional, tapi di kognitif juga dia ada. Misalkan kayak gampang overthinking, itu kan area kognitif. Kemudian di masalah perilakunya, oh suka nunda pekerjaan atau skripsinya dia, kayak gitu. Terus di fisiknya sulit tidur. Jadi kita boleh loh untuk tidak hanya melihat satu gejala aja. Di antara gejala fisik, perilaku, emosi, atau kognitif. Jadi kita boleh melihat di semuanya. Ketika mungkin nanti menghadapi klien, kayak gitu ya. Kemudian di masalah faktor kerentanan, tadi yang disampaikan Teh Vera di faktor keluarga. Betul, itu betul ya. Jadi memang ada ekspektasi keluarga ya, ada tuntutan keluarga. Tapi faktor kerentanan yang dimiliki Nadia yang lain adalah kita juga bisa lihat dari aspek psikologisnya. Misalkan apakah ada kecenderungan perfeksionis, itu kan kerentanan ya. Kemudian ada pengalaman masa lalu yang nggak enak, pernah dibully, dibully, itu pernah merasa gagal saat SMA, kegagalan itu. Nah, itu kerentanan juga. Jadi nggak hanya keluarga yang kita lihat, bisa kita telusuri lebih dalam lagi. Kemudian di faktor pencetus, tadi Teh Vera bilang proses penyusunan skripsi jadi trigger Kak, itu sudah betul. Tapi kalau mau didalemin lagi lebih dalam, nggak cuma masalah trigger terkait ngerjain skripsi, tapi juga ada eh, melihat teman-teman dia yang sudah lulus. Itu kan trigger. Nah, itu kita bisa masukkan juga. Kemudian ada di em, faktor yang mempertahankan masalah. Tadi Teh Vera bilang menunda skripsi. Itu kan berarti bagian dari cara dia menghindar ya, menghindari masalah. Kalau mau kita lihat, menghindari masalah itu kan perilaku ya aspeknya. Kita juga bisa lihat dari aspek kognitifnya si Nadira ini. Oh, dia tuh selalu punya kecenderungan negatif negatif self talk misalkan. Suka ngomong yang jelek-jelek sama dirinya sendiri. Kalau teman-teman tadi ya saya gagal lah, saya takut inilah, takut itulah, itu adalah kerentanan. Bukan kerentanan, tapi hal yang mempertahankan masalah dia. Terus dari emosionalnya apa? Oh, gampang banget anaknya tuh malu, gampang marah, dan sebagainya. Jadi banyak ya, nggak hanya dari faktor perilaku yang bisa kita lihat, tapi juga faktor lain. Kemudian yang terakhir adalah faktor kekuatannya dia ya.
Tadi Teh Vera bilang sahabatnya suportif nih, ada yang dukung. Kalau mau kita dalemin lagi lebih dalam, nggak cuma sahabatnya juga, ternyata dia juga masih punya keinginan loh untuk memperbaiki diri. Itu kan penting ya. Motivasi kliennya sampai sejauh mana. Keinginan gitulah yang kita eh, ambil untuk membantu klien ini jadi termotivasi lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, apakah sudah tergambarkan dengan jelas, teman-teman? Mohon maaf ya, apa namanya, kita seperti kejar-kejaran, tapi semoga Allah mudahkan teman-teman untuk memahami materi kita hari ini, kayak gitu ya. Boleh kalau misalkan dari panitia mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan, satu boleh atau dua boleh, terserah kalau misalkan ada waktunya. Tapi kalau misalkan enggak, saya serahkan lagi ke panitia. Terima kasih teman-teman. Singkat tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti PPT-nya boleh minta panitia untuk di-share kayak gitu ya, untuk ilmu baru. Mohon maaf kalau misalkan saya ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh Akang Teteh ya dikasih. Nggak ada Akang ya? Kang Ebe keluar. Oke, Teteh Teteh boleh dikasih ya. Masya Allah, materi malam hari ini tuh kayak ngebuka lagi apa? Kayak ngebuka lagi hal-hal yang biasa udah kita lakukan, tapi kayak lebih rinci gitu ya. Kayak yang biasa kita lakukan di konseling, di apa, di sesi curah, di ruang curah gitu ya. Tapi ini kita ngulas lebih dari, oh ternyata harusnya ini, harusnya ke arah sini nih gitu ya. Masya Allah, dan banget. Dan betul kata Mbak Vija ya, sayang sekali ini waktunya kalau cuma sebentar gitu. Jadi ya silahkan kepada teteh semua, ada pertanyaan boleh untuk apa, untuk diajukan pertanyaan di sini. Barangkali dari teteh-teteh yang mau bertanya silahkan. Oh, kalau ada yang kemarin juga misal ditanyakan terus apa belum sempat ditunggu juga sekarang nih. Yang ada, silahkan. Aku boleh teh? Ya, silahkan monggo Kak. Oke. Eh, ini sih Mbak, tadi bagian yang apa ya tadi? Aku lupa tadi kayak urutan gitu ya, peta pikiran dari eh, pengalaman masa lalu, terus ke keyakinan sampai ke reaksi. Kadang tuh aku kayak bertanya-tanya gitu ya Mbak, sejauh mana sih esensi atau nilai penting untuk menggali pengalaman masa lalu atau pola asuh atau keluarga gitu ya dari klien, atau kita menyebutnya temhat gitu Mbak. Nah terus tapi dari tadi menyimak Mbak Vindia, boleh nggak ya Mbak kalau aku bikin kesimpulan begini, ketika kita menggali gitu ya atau memfasilitasi si klien untuk menceritakan masa lalu, masa kecil, keluarga gitu ya, selain untuk merilis emosi gitu ya, tapi juga untuk kita menemukan si keyakinan keyakinan yang mungkin timbul dari pengalaman itu dan bertahan sampai sekarang gitu. Keyakinan yang tadi Mbak Vindia tulis apa ya? Ada keyakinan perantara gitu ya, dan keyakinan apa ya sebelum perantara itu Mbak? Keyakinan yang secara tidak sadar mungkin uh, sangat sangat tertanam gitu sampai sekarang. Boleh nggak ya Mbak kalau aku simpulkan kayak gitu? Bener nggak gitu? Itu sih Mbak. Langsung dijawab. Terima kasih banyak Teh Vera, pertanyaan yang luar biasa itu yang tentu pasti teman-teman juga mungkin ada berpikir hal yang sama. Itu tadi menjawab pertanyaan pertama, esensinya tuh apa sih kalau kita itu menggali sampai kemana-mana kayak gitu ya Teh Vera ya. Tentu ada esensinya. Klien pertama akan lebih mudah dipahami. Dalam artian dipahami di sini mungkin dampaknya tidak secara langsung ke kliennya, karena kan klien yang bercerita. Tapi dipahami di sini adalah kita sebenarnya penggalian-penggalian mendalam itu membantu konselor untuk menentukan arah apa yang akan bisa diberikan untuk klien ini secara lebih maksimal. Seperti itu. Jadi ketika saran yang diberikan atau pendampingan yang diberikan lebih mendalam, tentu kan klien akan merasa dipahami.
dan itu akan meminimalisir asumsi-asumsi kita. Misalkan dengan penggalian yang mendalam itu, kita akan meminimalisir asumsi-asumsi yang mungkin kita simpulkan sendiri ketika kita menganalisis klien kita ini. Seperti itu. Jadi, kita kan butuh cek retake ya. Apakah betul nih apa yang aku pikirin tentang dia seperti itu. Dan penggalian yang mendalam itu juga akan membantu kita untuk kita bisa melihat sejauh mana sih kita bisa membantu klien ini dalam derajat tertentu. Karena kalau nggak ditelusuri lebih dalam, kita nanti nggak akan tahu kalau ternyata klien ini butuh pendampingan profesional yang lain nih. Kalau misalkan kayak datang cuma kayak gini, Mbak, aku ngerasa cemas. Oke, cemas. Gini, 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 dia cerita. Ternyata kalau kita nggak gali lebih dalam, cemasnya itu udah dari lama banget. Ternyata dia udah sempat pernah ngelakuin self-harm misalkan, atau menyakiti dirinya sendiri. Kalau itu nggak kita gali, nggak sampai ke sana, kita nggak bisa menyarankan dia untuk ke profesional. Tuh. Nah, jadi esensi dari penggalian mendalam itu sepenting itu. Dan kita juga tetap harus tahu batasan dalam artian kliennya berkenan nggak. Untuk misalkan kita tanyakan sesuatu hal yang lebih sensitif. Makanya kenapa sebelum kita mencoba untuk menggali, kita meminta izin dulu. Kalau misalkan, atau kita disclaimer, kalau misalkan nggak berkenan untuk menceritakan hal sensitif itu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak memaksa. Jadi semua nanti akan dikembalikan ke klien. Tapi akan lebih baik jika kliennya mau bercerita. Makanya kenapa kita butuh signifikan other atau orang lain yang tahu tentang klien ini. Karena terkadang klien itu masih terlalu takut untuk membuka diri. Jadi kita bisa tetap dapat info dari orang lain selain klien. Tapi ini kan karena konteksnya konselingnya itu secara singkat ya Teh ya. Maksudnya artinya nggak sampai yang bersesi-sesi gitu kan. Jadi ya cukup semampunya aja untuk menggali nggak gitu. Terus kemudian yang kedua tadi adalah apa Teh? Oh, masalah ini ya, boleh nggak sih kalau kita itu menggali sampai keyakinan perantaranya dia, kayak kita mencari inti inti pikirannya dia yang membuat dia itu seperti itu kayak gitu ya? Lebih tepatnya ini, Mbak. Bener nggak ya kalau aku bikin kesimpulan, salah satu alasan mengapa kita menggali, mengeksplorasi masa lalu itu untuk menemukan si keyakinan itu. Oh, ya ya. Memang salah satu fungsi dari penggalian itu adalah itu, salah satunya. Supaya kita bisa tahu apa sih yang mempertahankan masalah itu, apakah dari pola pikirnya, keyakinannya dia, atau apakah dari perilakunya dia yang mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Jadi aspeknya nanti menyasarnya ke banyak, tapi karena Teh Vera tadi bilangnya lebih ke kognitif atau cara berpikir, ya itu bisa jadi akan terungkap. Memang tujuannya seperti itu salah satunya. Ya nggak apa-apa. Kan itu nanti akhirnya data-data itu tidak untuk dijabarkan ke klien kan, tapi untuk kita sendiri supaya kita itu punya pegangan peta atau kompas di mana kita tuh nanti akan menentukan langkah. Kalau dia punya keyakinan kayak gitu berarti kita bisa punya langkah juga. Apakah kita harus hati-hati? Apakah kita harus seperti ini atau seperti itu? Kayak kurang lebih seperti itu Kak Vera. Semoga bisa menjawab. Sudah menjawab Mbak Vindia. Terima kasih. Sama-sama. Insya Allah. Terima kasih ya Mbak Vindya dan Teh Vera gitu ya. Jadi membuka lagi juga pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul. Mungkin dari teteh-teteh semua sebetulnya juga mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya ada satu lagi nih mungkin ya. Mbak Vindya silahkan. Safira, Oke, boleh terima ya kasih Mbak banyak. Vindya satu lagi? Boleh, boleh. Ya, silahkan. Boleh nggak? Oke, terima kasih banyak sebelumnya kesempatannya, Sean, dan terima kasih banyak Mbak Vidya yang sudah mempersilahkan aku dengan tadi juga penjabaran materi yang Masya Allah banget ya. Sangat daging sih aku mikirnya, dan itu jadi paduan banget untuk aku pribadi ke depannya untuk di sesi konseling aku gitu, dan jadi penguatan juga. Nah, di kesempatan kali ini, aku izin bertanya mungkin ya, Mbak, gitu. Khususnya mungkin tadi di bagian yang 5P itu ya, itu ternyata waktu tadi studi case tuh yang awalnya waktu pemaparan tuh lumayan udah kebayang nih, tapi waktu studi case tuh kayak rada ketuker-tuker jujur. Nah, terus akhirnya aku juga jadi merefleksikan nih ke
ruang apa ya ke sesi-sesi yang sudah pernah aku lakukan sejauh ini dan juga refleksikan ke teman-teman aku gitu. Khususnya mungkin dalam berorganisasi kita sering melihat berbagai tipe orang gitu ya Mbak ya. Nah, di sini tuh aku mau nanya di bagian yang apa yang ngebuat dia rentan dan juga kenapa sih hal itu tuh masalah itu tuh jadi sesuatu yang ngebuat dia tuh bertahan lama gitu. Nah, dua hal ini tuh menurutku cukup tricky untuk perbedaannya gitu. Dan ketika aku refleksikan ke orang-orang yang ada di sekitarku tuh misalnya gini Mbak, aku udah coba gitu ya memahami sesuatu yang akhirnya jadi trigger untuk mereka atau sesuatu yang itu ngebuat mereka tuh kayak gitu tuh cukup resisten gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah coba dipahami, justru itu jadi sesuatu yang ngebuat dia tuh apa ya? Itu jadi excuse buat dia gitu. Kayak paling sering banget nih ya di media sosial juga aku sering banget nemu kayak iya kan aku fatherless nih. Jadi aku tuh tidak stabil secara emosional, terus aku gini, terus aku gitu. Jadi justru dia memahami bahwa itu sesuatu yang menjadi kerentanan buat dia, tapi justru dia bukannya apa ya, apa ya, ya tadi dia tidak merefleksikan itu jadi sesuatu yang konstruktif gitu. Justru dia meminta eksternal itu untuk memahami dia gitu. Kayak gitu. Itu pertama. Terus case kedua juga ada beberapa orang yang aku temukan itu ketika disentuh gitu ya secara yang membuat dia rentan. Padahal sebenarnya aku berniat untuk coba ngebantu gitu ya. Karena di situ dia polanya tuh selalu kayak gitu gitu. Dan ketika coba didiskusin sama dia, dia tuh malah cenderung defensif gitu. Dan ujung diskusinya adalah dia lebih ke ya udah aku emang gini Saf gitu. Kalau misalnya memang kamu nggak suka, kamu nggak mau kerja dengan orang kayak gini ya sudah gitu. Padahal misalnya itu sesuatu yang berulang dan itu cenderung cenderung untuk merugikan orang-orang di sekitarnya gitu. Begitu. Sekiranya apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Terima kasih Oke, Mbak Vidya sebelumnya. sama-sama. Terima kasih kembali. Pertanyaannya yang sangat relate ya. Ketika kita menghadapi orang-orang atau klien-klien dengan kondisi seperti itu dan pastinya nggak sekali dua kali ya. Nah, sebenarnya gini, konsep 5P ini itu dari POV kita, bukan dari POV kita menerapkan 5P ini itu untuk kita membantu klien, bukan untuk klien membantu gimana ya? Bukan untuk klien membantu dirinya sendiri dengan 5P ini. Paham nggak maksudnya? Jadi 5P ini jadi guide kita aja, guide kita pribadi. Nah, tapi kalau untuk jadi POV kita, 5P ini POV kita untuk membantu klien ya. Tapi kalau misalkan ada kondisi-kondisi kayak klien yang tadi atau orang yang tadi Safira sampaikan kayak gitu kan, tugas kita itu adalah kita hanya sebatas menganalisis yang tadi ya 5P itu, kemudian bagaimana dia kemudian mempersepsikan masalahnya atau mungkin dia menormalisasikan apa yang dia lakukan itu udah bukan ranah kita sebetulnya, kecuali sebelumnya kita sudah mencoba dia untuk mengarahkan dia bahwa kita memberitahu dia ini loh kerentanan kamu atau nggak secara langsung kayak gitu ya, tapi intinya kita mengarahkan untuk dia menyadari kerentanannya. Nah, kita udah tepat di situ, kita udah menerapkan 5P-nya berarti kan. Karena kita udah menganalisis ada kerentanan gini gini gini. Cuman apapun reaksi atau apapun apa namanya reaksi atau tanggapan dari orang yang setelah kita kasih tahu itu seperti apa itu udah bukan lagi ranah kita. Karena nanti pusing kalau Safira juga mikirin gimana caranya membuat dia itu sadar kayak gitu atau gimana caranya membuat dia itu memahami dia itu rentannya tuh seperti itu loh kayak gitu. Jadi batasan-batasan itu nanti mungkin sama Mbak Yusti akan dipelajari ya, ya yang juga harus kita pegang kayak gitu. Jadi intinya adalah gini teman-teman. Apa yang teman-teman pelajari malam ini 5P itu adalah untuk teman-teman memahami klien kayak gitu ya. Jadi batasannya di situ. Selagi teman-teman udah mulai bisa membaca kerentanannya dia atau sesuatu hal yang membuat dia bertahan dalam masalahnya, kan kita udah enak tuh udah dapat dari 5P-nya. Kemudian kita arahkan dia untuk menuju ke kekurangan itu atau ke kerentanan itu untuk kita bantu dia menyadari mungkin kayak gitu kan. Setelah itu apapun reaksinya atau apapun responnya kalau enggak positif seperti apa yang kita mau ya sudah kayak gitu. Yang penting kan kita sudah ada di tahap kita memahami dia.
dengan kerentanan-kerentanannya dia atau dengan konsep 5P ini ya untuk menganalisis apa sih sebenarnya yang terjadi dalam orang ini kayak gitu. Gitu, Safira. Semoga menjawab ya, atau mungkin semoga nyambung dengan apa yang kamu maksudkan kayak gitu. Kalau aku nangkepnya seperti itu tadi. Oke, I see. Jadi em, intinya yang bisa kita coba lakukan balik lagi ke dikotomi hal yang bisa kita kendalikan ya. Dan kita fokus ke 5P-nya tadi, bagaimana kita menganalisis masalah-masalah yang diceritakan oleh temhatnya nih atau di kliennya itu gitu ya. Tapi apapun akhirnya yang menjadi responnya dia atau false belief yang akhirnya mau terus dia pertahankan, ya udah gitu. Itu balik lagi ke kendali dia yang nggak bisa kita kontrol juga gitu ya, Teh. Gitu ya, Mbak. Nah, dan Oke. gini, satu hal penting. Kalau kita udah masuk ke ranah belief atau keyakinan, itu biasanya dengan terapi. Jadi kita nggak hanya mampu di batas mendengarkan aktif atau kita merefleksikan apa yang dia rasain. Itu memang akan nanti masuknya ke merestrukturisasi kognitif itu nanti akan masuknya ke tahap psikoterapi. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan Safira merasa bahwa aku kok kayak nggak mampu ya Mbak untuk mengubah keyakinannya dia itu, ya itu memang bukan tugas Safira. Tugas Safira sebagai konselor adalah bantu dia memahami apa yang terjadi di diri dia, arahkan dia untuk memahami, untuk selanjutnya kalau memang ada sesuatu hal dalam diri klien ini yang memang itu akan bisa beresiko untuk dia, boleh diarahkan ke profesional kayak gitu ya. Kalau misalkan atas persetujuan kliennya kayak gitu. Kalau misalkan dia merasa dia oke, ya sudah itu bukan ranah Safira lagi. Ada boundaries yang harus kalian sebagai konselor punya kayak gitu ya. Kalau ranah belief atau keyakinan itu udah dalam. Iya, iya, iya. Iya, ya, bahkan ada CBT sendiri ya, model intervensi tersendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Vidya atas jawabannya. Buan. Masya Allah. Safira, Vindia gitu ya, atas pertanyaan dan juga jawaban. Lagi-lagi banget lagi sering 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 seringnya nggak berhasil karena kayak lah dia tetap tetap dengan keyakinannya dia gitu ya, tetap dengan beliefnya dia kayak udah kita kayak tapi tetap dengan itu. Oh tapi tadi jawabannya itu udah masuk ke ranahnya psikoterapi ke terapinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya bagi teteh-teteh semua. Memang kurang banget waktunya. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa ada kesempatan lagi. Maka eh ya hari ini kita belajar gitu ya kalau masalah klien itu yang memang terlihat itu seperti gunung es gitu ya, hanya kecil yang kita eh, sebenarnya sebenarnya gitu ya yang besar itu baiknya gitu ya. Sebagai konselor tugas kita bukan sekadar cuma mendengar gitu, tapi kita juga harus bisa memahami peta lengkap dari masalah klien gitu ya lewat konseptualisasi kasus pakai 5P tadi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan, bisa kita coba dan lakukan di sesi-sesi curhat kita nanti. Terima kasih mungkin Mbak Vinia. Terakhir kita dokumentasi dulu mungkin ya. Masya Allah. Ayo, boleh teteh-teteh semua untuk dibuka kameranya. Ayo kita abadikan momen kita malam hari ini. Karena pekan depan udah nggak ketemu Mbak Vinia ya? Apa Mbak Vinia tetap ada? Memang tidak bertemu. Nggak apa-apa kalau kita mau Aduh. diskusi di luar forum ini, nggak apa. Nanti dengan Mbak Yusti itu Oh, nggak kalah Masya keren. Allah. Ayo kita abadikan dulu hari ini ya. Silahkan teteh-teteh yang ingin mungkin untuk dibuka dulu. Karena di saya memang sinyalnya agak jelek ya dari tadi ya. Dari Teh Bila mungkin di sana udah kebuka semua kah? Maksudnya orang-orang sudah buka kamera kah? Iya, udah Mungkin bisa. tinggal Teh Zahra, Teh Kisti, Teh Ishvi, mungkin. Oh, Teh Kisti belum terkendala ya. Berarti Teh Zahra, Teh Ishvi. Teh Teh Ima lagi udah berarti ya. jalan. Mungkin langsung aja Oke, Teh Bila. ya boleh. Saya hitung ya. Silahkan
boleh eh, gaya dengan ekspresi setelah dapat materi sekarang. Jadi gayanya menunjukkan ekspresi setelah dapat materi ini. Oke, boleh? Satu, dua, tiga. Oke, udah, Tewila? Udah. Yang kedua, boleh gayanya, gaya kemarin ya, teman baik, jempol katanya. Kata Tedina jadi jempol ya. Aduh, nanti kita tunggu ya, teman baik akan meluncurkan gaya yang betul-betul rilis secara eh ini ya, secara resmi gitu. Oke, jempol boleh. Tiga, dua, satu. Oke, terakhir ya, biar bisa dikolesnya enak. Dari Mbak Vinia mungkin ada gaya yang pengen Mbak Vinia kita gayain. Oh ya. Eh, Gini aja deh, ruang ruang curhat aja. Hah, Pakai gayanya ruang gimana, curhat gimana? aja. Oh, pendengar ya berarti. Oke, Oh, siap. silakan tangan kanan teteh-teteh semua. Oke, hitungan ketiga ya. Tiga, dua, satu. Oke, sudah Tabila? Oh, Sudah, sudah, terima sudah. kasih banyak. Jazakillah khairan, Mbak Vidya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Vidya sampaikan di sini bisa kita amalkan, bisa terus gitu ya ilmunya akhirnya menjadi manfaat untuk banyak kebaikan setelah ini juga. Ini terima kasih banyak Mbak Vidya. Mungkin setelah ini dari Mbak Vidya, kalau mau keluar duluan silahkan. Bagi teteh-teteh semua akan ada post-test gitu ya setelah ini. Jadi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semangat ya teman-teman mendampingi klien-klien. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima Terima kasih Mbak kasih. Vidya. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih. Oke, selanjutnya teteh-teteh semua, kita akan post test. Siapa yang pretestnya? Pas pretest lama karena, aduh ini apa ya, ini apa ya, ini apa ya. Tapi pas Aku. aku juga sama. Tapi pas setelah denger materinya jadi ini ya, jadi apa? Oh, ini gitu ya, terbuka ya, Masya Allah. Kayaknya kalau tadi ada scoringnya, aduh aku dapat berapa ya? Oke, silakan mungkin 2 menit ya. Udah aman ya. Jadi ya udah 2 menit gak apa-apa. 3, 2, 1, 3, 6 kita selesaikan. Oke, emang nggak teteh-teteh semua. Ternyata Kang Ail pergi ya. Aku baru sadar tadi. Nah, teteh-teteh, kalau sudah, silahkan bilang sudah.
Oke, sudah 2 menit ya. Oke, mudah-mudahan teteh-teteh boleh sambil dilanjut lagi aja kalau memang akhirnya belum beres. Tapi kita tutup dulu gitu ya untuk pertemuan level up class malam hari ini. Kita akhiri teteh-teteh semua dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bisa kita amalkan, bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat, nggak cuma berhenti di kita gitu ya, tapi akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Oh iya, aku mau izin sampaikan sedikit mungkin di luar kelas ini ya, tapi mudah-mudahan tips dan teman-teman kita di 10 hari istimewa gitu, melakukan juga Islam. Suaranya putus-putus nggak di teman-teman? Dong, Putus-putus ya, Pak, cek. coba off cam aja, Sean. Off cam nggak apa-apa. Ya, ya, aku mau ngingetin gitu ya, karena ayo kita, karena ya kita di 10 hari yang istimewa banget, ayo kita panjatkan doa-doa banyak yang kita pengen, walaupun semustahil apapun itu, ayo kita doa gitu ya. Terus apa-apa yang kita lakukan gitu ya, kayak sekarang nih belajar gitu ya, tekan karena itu akan dilipat gandakan lagi gitu ya pahalanya kalau emang kita niatnya baik, niatnya karena Allah gitu. Betul-betul apalagi gitu 10 hari istimewa di dunia ini dan kita masih dapat kesempatan ini gitu. Jadi ayo kita langit banyak yang kita rasa mustahil itu. Ayo kita niatkan banyak amal-amal kita yang kita rasa capek itu. Tapi kalau kita niatkan baik, ya mudah-mudahan Allah ganti lagi gitu. Terus juga, oh iya, 10 hari pertama ini juga kita disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil gitu. Ayo kita perbanyak itu gitu, teteh-teteh. Jadi semoga kita akhirnya dapat keberkahan dari apa yang kita lakukan ini ya, walaupun akhirnya kita nggak yang ngaji banyak gitu misalnya, nggak kayak gitu, walaupun kita akhirnya ini tetap dengan amal-amal kita yang biasa, tapi itu juga bisa, mudah-mudahan bisa melahirkan banyak keberkahan karena kalau berkah itu tuh nggak berhenti gitu ya, jadi akan melahirkan kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Itu dari aku, mudah-mudahan kita bisa terus saling ngingetin, sama-sama menjadikan RC ini sebagai rumah. Barakallahu fikun, teteh-teteh. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair. Teteh-teteh semua, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sean dan teman-teman. Makasih, Sean. Teteh-teteh, selamat Sama-sama, malam. teteh-teteh juga. Assalamualaikum.